Number 1. Sentul City, emiten ini memiliki volume transaksi hingga 2,7 juta, di mana emiten ini mantul-mantul di 51 dan 50. Kalau teman-teman hoki, teman-teman bisa melakukan buy ataupun mencari emiten ini di harga nego untuk mendapatkan penawaran harga yang jauh lebih murah. Saya melihat emiten ini kembali akan menguat, tidaknya bisa mencapai harga 55. Untuk selanjutnya, kemungkinan besar kembali mantul menuju ke 61. Kita lihat secara weekly, emiten ini memang belum memiliki volume transaksi yang jauh lebih baik pada weekly yang setelahnya. Namun teman-teman perlu perhatikan bahwa di bulan 10, emiten ini memiliki kenaikan 7% dari yang sebelumnya di bulan 9 46% dan closing di minus 8. Saya masih meyakini bahwa emiten ini akan terjadi pantulan di bulan 11 dan di bulan 12. Hati-hati dan berresiko. Number 2. BNBR hari ini naik di plus 1 dan koreksi di ARB, dan emiten ini telah 4 hari dalam kondisi koreksi. Secara weekly emiten ini telah naik hingga 18% dan koreksi 3%, dan secara monthly emiten ini memiliki volume transaksi yang jauh lebih baik dari volume transaksi di bulan sebelumnya, dan emiten ini masih plus 56. Untuk kenaikan seperti ini, teman-teman bisa menunggu bulan Oktober ini selesai dan memantau kembali saat emiten ini berada di bulan November dalam kondisi emiten ini mampu closing di zona hijau. Secara kuartal, emiten ini telah plus 56 dan hanya terkoreksi 1%, sempat berada di kenaikan tertingginya di 92%. Secara tahunan, emiten ini telah naik hingga 60%. Untuk transaksi yang seperti ini, teman-teman memiliki dua opsi, yaitu bertransaksi di monthly ataupun bertransaksi di kuartal. Pada risiko, dan pastikan teman-teman masuk saat emiten ini mampu closing di zona hijau dan memiliki volume yang cukup tinggi. Number 3. Dewa menembus MA 200. Hati-hati, MA 200 berada di 60,96. Emiten ini closing di 60. Kli 6% di bulan ini dan terkoreksi minus 9%. Monthly emiten ini sudah jauh lebih baik daripada transaksi yang terjadi di bulan 9. Volume emiten ini mengalami penurunan, telah naik 3% dari closing yang terjadi di bulan 9, di mana bulan 9 closing di minus 27%. Apakah di akhir bulan ini emiten ini mampu bertahan di plus 3%? Tapi sepertinya jika kita melihat ke chart daily, emiten ini masih akan berpotensi koreksi. Kalau teman-teman ingin bermain di emiten ini, saran saya 6% yang terjadi di minggu ini bisa menunggu emiten ini terjadi pantulan saat mampu closing di zona hijau di 1 minggu ke depan. Setidaknya bisa mengambil potensi cuannya di bawah 6%. Volume transaksi masih belum lebih baik dari minggu yang kemarin. Tempat resiko. Number 4. Friend, momentum emiten ini dengan terjadi kenaikan 1% dan minus 1% dan closing di 0%, menunjukkan emiten ini akan kembali menguat dalam beberapa minggu ke depan. Terlihat, teman-teman melihat ada warna biru di chart emiten ini. Kita lihat secara weekly. Benar saja, secara weekly emiten ini telah plus 9 dan sekarang tinggal terkoreksi 2% dari minggu yang sebelumnya. Untuk transaksi seperti ini, tetap saran saya adalah teman-teman melakukan cicil dan terus memantau pergerakan emiten ini. Di minggu yang sebelumnya, emiten memiliki volume transaksi hingga 20 jutaan. Dan di minggu yang sekarang ini, volume transaksi baru menyentuh sekitar 16 jutaan. Kita tunggu apakah besok memiliki volume transaksi yang jauh lebih baik sehingga emiten ini bisa closing di 20 juta ke atas. Itu tempat risiko. Number 5. Mapa, hari ini emiten ini mampu closing di plus 11%, 3.200. Dengan kenaikan seperti ini, menurut saya emiten ini akan kembali mantul, di mana besok adalah bulan yang baru. Untuk target price-nya, menurut saya emiten ini mampu menyentuh top Bollinger Band-nya di 3458. Kita lihat saja apakah emiten ini di akhir minggu ini atau di bulan November ini terjadi pantulan. Secara histori, ketika emiten ini mampu memiliki volume transaksi yang tinggi, biasanya emiten ini akan terjadi pantulan di bulan berikutnya. Sebagai contoh, di bulan 5 tahun 2022, emiten ini mampu naik hingga 13%. Itu tempat risiko. Number 6. MLPL naik hingga 21% dan sempat naik di harga tertingginya di 28%, yaitu di 146. Kuartal, emiten ini telah
plus 5 dari minus 15 di kuartal ini. Di kuartal yang sebelumnya emiten ini minus 16 dari minus 17 di harga terendahnya. Transaksi di emiten yang memiliki volume transaksi bisa dibilang tertinggi setelah volume transaksi di tanggal 25 bulan 3 tahun 2022. Teman-teman bisa melakukan transaksi hit and run di emiten ini. Salah satu caranya adalah melakukan buy dan bersiap-siap dengan pergerakan emiten ini di esok hari. Bisa ambil contohnya transaksi yang terjadi pada tanggal 28 bulan 1 tahun 2022, mana emiten ini naik hingga 22%. Di hari berikutnya emiten ini naik hingga 2%, lalu terkoreksi. Jika ingin mengambil cuan tipis di emiten ini karena ada potensi akan terkoreksi kembali, baiknya teman-teman pastikan bermain cepat, tetap ada risiko. Number 7. PBRX hari ini naik hingga 10%. Dan secara weekly, emiten ini sudah kembali ke zona hijau dengan kenaikan 10% dan minus 2%. Secara monthly, emiten ini telah terjadi koreksi hingga minus 34% dengan volume tertinggi dibanding dari volume transaksi di tahun 2021. Secara kuartal, emiten ini telah mantul ke minus 34% dari minus terdalamnya di minus 45%. Dengan transaksi yang terjadi pada hari ini, silakan teman-teman pantau emiten ini selama 1 minggu ke depan, atau teman-teman silakan melakukan ambil cuan secukupnya di emiten ini. Bisa melakukan take talk dan mengambil cuan dari 1 poin kenaikan emiten ini. Tetap ada risiko. Number 8. TTPP terlihat menguat dan 2 hari kemarin emiten ini terkoreksi. Untuk chart weekly-nya, emiten ini jauh lebih baik karena mampu closing masih di plus 1. Monthly, emiten ini mampu closing setidaknya minus namun tidak terlalu dalam, ataupun mampu closing di zona hijau. Maka menurut saya bulan November dan bulan Desember adalah bulan cuan untuk emiten ini. Secara kuartal masih belum terjadi transaksi yang jauh lebih baik dari tahun 2021, di mana tahun 2021 emiten ini mampu terjadi pantulan di kuartal 3. Menurut saya di tahun 2022 ini ada potensi pantulan di kuartal 4 ini. Perhatikan monthly chartnya teman-teman. Saya masih meyakini bahwa akan ada pantulan di bulan 11 dan di bulan 12 nanti. Potensi cuan di emiten ini biasanya mencapai 20%-an di setiap pantulan yang terjadi. Tetap ada risiko. Number 9. Adro hari ini closing di 3750 atau minus 5,78. Emiten ini tidak sempat menyentuh zona hijau dan langsung terkoreksi. Weekly dalam 4 minggu ini lalu closing di zona merah. Untuk minggu ini emiten ini telah closing di minus 4. Monthly emiten ini di bulan 10 kemarin naik 7% dan closing di plus 0,51. Sekarang emiten ini telah minus 5,78. Kuartal emiten ini memang terlalu terjadi kenaikan, namun memiliki volume transaksi yang terus menurun dari kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 ini. Kalau teman-teman melihat bahwa selalu ada pantulan di 6%, namun bukan di 6%, bahwa yang kita lihat di sini adalah MA5 3152. Menurut saya emiten ini berpotensi akan melanjutkan koreksi, di mana MA60 emiten ini telah tersentuh dan kini menuju ke MA160 dan 200 yang berada di 3156. Tetap ada risiko. Number 10. BES emiten ini telah minus 6% di hari ini, dan menurut saya emiten ini akan menuju ke MA200-nya di harga 139-an. Untuk transaksi di emiten ini, saran saya teman-teman melihat chart weekly-nya, emiten ini masih terkoreksi, dan chart monthly-nya emiten ini telah naik 7% dan koreksi di 8%. Chart kuartal, emiten ini telah naik 2 kali di kuartal kedua dan kuartal ketiga. Kuartal keempat ini emiten ini terkoreksi minus 8. Untuk tahunannya, emiten ini sudah plus 33%, yang ini menandakan emiten ini sudah dalam kondisi yang positif. Saran saya buat teman-teman yang ingin masuk, silakan masuk di tahun 2023 atau menunggu sisa 2 bulan yang sedang tersisa, dan pastikan teman-teman masuk saat emiten ini berada dalam kondisi hijau. Tetap ada risiko. BP dalam 4 hari kemarin emiten ini masih menunjukkan koreksi
Kemarin closing di 135. Secara weekly, emiten ini memiliki volume transaksi yang tidak lebih baik daripada volume transaksi di minggu yang kemarin. Emiten ini closing di zona merah. Secara monthly, emiten ini sudah jelas bahwa dalam 3 bulan terakhir, emiten ini selalu closing di zona merah. Kuartal, emiten ini telah terkoreksi minus 4% dari kenaikan maksimal 13%. Saran saya, teman-teman, lihat kondisi chart untuk monthly-nya. Apakah di bulan ini emiten ini mampu mantul di zona hijau? Jika bulan ini tidak mampu, maka sebaiknya teman-teman mengambil posisi wait and see di emiten ini, ataupun lebih melakukan tektok ketika emiten ini mampu naik atau closing di zona hijau. Cukup mengambil cuan 1% dari setiap kenaikan untuk melakukan sell di hari berikutnya. Tetap ada risiko.